Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Ryan dari kelas S1.08D dengan NIM 2010-1130. Saya di sini akan menjelaskan tentang proses praktikum, yaitu tentang praktikum pemrograman lanjut, yaitu tentang modul 5, yaitu tentang template dan exception. Kenapa saya menjelaskan itu? Karena saya kebagian modul 5, yaitu tentang template dan exception. Kurang lebih seperti itu untuk perkenalan dari saya. Mungkin tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke PowerPoint aja ya. Di sini sudah terlihat PPT-nya. Jadi di sini saya akan menjelaskan template dan exception pada praktikum pemrograman lanjut. Saya akan menyiapkan pen saya terlebih dahulu. Template dan exception. Saya sudah perkenalan diri tadi. Ini kurang lebih foto saya. Nama Muhammad Pesarayan dengan kelas S1.08D dengan NIM 2011-30. Langsung saja kita ke daftar pembahasan. Daftar pembahasan saya di sini ada 3, yaitu yang pertama tentang materinya, yaitu ada template dan exception. Yang kedua ada simulasi program, yaitu menggunakan Dev C++ contohnya. Terus nanti ketiga kesimpulan dan penutup hasil pembelajaran dari program yang kita buat gitu. Lanjut saja ke 1A. Apa sih itu template? Template itu merupakan fungsi yang spesial yang dapat dioperasikan pada tipe data umum. Fungsi template berfungsi untuk membuat satu fungsi atau kelas untuk digunakan pada banyak tipe data yang berbeda-beda. Jadi, singkatnya template itu merupakan fungsi yang bisa dipakai pada tipe data tertentu atau tipe data umum gitu. Misalkan gini, contoh seorang programmer ingin menggunakan fungsi tambah gitu dengan tipe data yang berbeda. Daripada programmer tersebut menulis ulang fungsi tersebut, programmer tersebut akan dapat menulis fungsi dengan template tambah gitu. Jadi daripada kita membuat satu fungsi lagi gitu, kan capek ya. Kita bisa aja gunakan template ini gitu. Karena tipe datanya bisa beda gitu. Contohnya gini, satu fungsi template di kode program gini. Nanti template dari fungsi tersebut bisa dipakai dari tipe data tertentu gitu. Misalkan ada integer, ada char, dan float gitu. Kan tipe datanya beda. Tapi nanti fungsi untuk rumusnya itu sama gitu. Karena kita pakai template gitu. Template gini. Terus contoh penulisan dari template tuh gimana gitu. Contoh dari penulisan template itu kayak gini, template type name T. Atau bisa juga template class T. Itu kedua secaranya garis besar sama, sama aja gitu. Cuma nanti yang membedakan adalah kelasnya gitu. Lanjut aja ke template ya. Di sini template itu dibagi menjadi 3, yaitu template fungsi. Template fungsi itu gimana? Template fungsi itu template yang pengidentifikasian kelas atau deklarasi fungsi, atau template pengidentifikasi nama tipe deklarasi fungsi. Kurang lebih seperti itu untuk template fungsi. Untuk template fungsi dengan argumen lebih dari satu gimana? Kita misalkan gini, template kelas T, kelas P, berarti dia punya 2 kelas kan? Ya udah, P max, ini maksimal dia punya 2. T sama P, T sama P kan, X sama Y gitu. Nanti dia return gini. Kurang lebih seperti itu. Untuk template class gimana? Template class yang tadi saya bilang hampir sama, cuma bedanya di sini kelas gitu. Dia punya template class, setelah itu kelasnya T. Terus nanti ada kelas name gitu. Nanti di privatnya atau di publiknya nanti ada kata T. T ini dari representasi dari si template itu. Nanti juga argumennya juga ada T gitu. Karena kita menggunakan template gitu. Kurang lebih seperti itu untuk template ya. Contoh programnya gimana? Contoh programnya kayak gini. Misalkan ada template type-nya name T, berarti T tambah, berarti kan ini fungsi tambah gitu, X tambah Y gitu kan. Walaupun template. Jadi nanti ini ada COUT tambah 5,8, 5 tambah 8, 6,3 tambah 9,1, terus nanti ada halo semua gitu. Nanti itu ditambah. Karena ini kan tipe datanya beda-beda, ada integer, double, sama string ya. Nanti dia akan outputnya seperti ini gitu. Tuh. Bisa integer, bisa double, bisa string gitu. Karena kita pakai template gitu, bisa tipe data gitu, bisa tipe data semuanya gitu. Untuk template class gimana? Kita pakai template class kayak gini. Ada kelas T, berarti nanti di sini ada T-nya, terus nanti di sini argumennya ada T gitu. Template kelas T lagi, ada T-nya lagi gitu. Nih. Terus ada template class lagi, nanti ada T lagi gitu. Nanti untuk program utamanya begini gitu, pakai array. Nanti dia berjejer tuh 1 2 3 4 5. Ini semua udah pakai template gitu. Kurang lebih seperti itu untuk template. 1B, apa itu sih exception? Tadi kalau kita sudah bahas exception berarti kalau kita sudah bahas template berarti kita punya exception. Exception itu apa? Exception itu merupakan error yang terjadi pada waktu program berjalan atau runtime.
Lebih seperti ini. Nah, exception memberikan pendekatan berorientasi objek untuk mengatasi error yang dihasilkan oleh kelas C++. Nah, error yang terjadi dapat disebabkan oleh banyak hal seperti memori habis atau gagal membuka file atau menginisiasi objek ke nilai yang tidak terhingga atau menggunakan indeks di luar batas ke vektor. Nah, program tanpa exception mengatasi error dengan menambah statement if else untuk selalu melakukan cek output program. Nah, jadi tuh exception tuh ada 3 jadinya. Kalau mau pakai exception, jadi di sini ada try, throw, dan catch. Nah, ketiga blok ini sangat penting untuk exception handling gitu ya. Oke, nah pada pernyataan exception handling terdapat 3 kata kunci kan. Yang tadi seperti saya bilang tadi ada try, throw, dan catch. Nah, try itu adalah sebuah blok dari kumpulan kode di mana biasanya sebuah kesalahan muncul dan tempat di mana kita juga dapat memberikan tugas. Pengecualian throw gitu. Throw adalah sebuah pertanyaan yang digunakan untuk melemparkan sebuah penjualan secara manual oleh programmer gitu. Nah, ini ketiga adalah catch adalah sebuah blok yang akan dieksekusi ketika sebuah pengecualian telah dilemparkan. Jadi urutannya kita try dulu. Kalau misalnya di try nggak bisa, kita throw. Nah, kita lempar. Kalau misalnya sudah dilempar, nanti blok catch itu nerima kegagalannya gitu. Nanti di sini di blok catch ini memberikan solusi. Nah, oke, kurang lebih seperti itu. Nah, contohnya gimana? Contoh programnya seperti ini. Nah, try kan. Nah, kita belajar C++. Nah, throw melempar sebuah integer. Maka COC gini, pernyataan tidak akan dieksekusi. Tetapi kalau nanti di cache, nanti blok ini akan dieksekusi gitu. Pengecualian akan dieksekusi. Nah, karena ini integer, berarti kita pengecualian akan dieksekusi gitu kan. Nah, kalau misalnya bukan integer, jika selain integer, maka blok ini yang berjalan gitu. Nah, nanti outputnya bukan pengecualian, malah default pengecualian dieksekusi gitu. Kurang lebih seperti itu untuk exception handling ya. Nah, untuk simulasi program gimana? Nah, untuk simulasi program saya punya tema, yaitu program yang akan saya buat bertemakan pada game RPG, yaitu program pembuatan party atau tim dalam game gitu. Nah, jadi program tersebut menggunakan array, fstream, template, dan tentunya exception. Oke, pada dev C++, kurang lebih seperti itu. Nah, lanjut saja kita ke programnya ya. Nah, ini program yang sudah saya buat. Oke, jadi di sini saya punya include Ustream sama include fstream ya. Nah, seperti biasa ada using namespace. Nah, di sini saya menggunakan template ya. Template ini untuk buat nanti print data gitu ya. Jadi kita punya void print, itu templatenya. Dia checkout data NL gitu. Oke. Terus kita punya class hero, pendeklarasian kelas. Terus nanti dia punya private dan publicnya. Private-nya seperti ini. Ada array juga sebesar 50. Di sini juga array sebesar 30. Nah, terus nanti untuk fungsi-fungsinya apa aja, ada pendeklarasian fungsi kelas pengambilan data kurang lebih seperti ini, ada party. Dan nanti fungsi pendeklarasian untuk menampilkan datanya kita seperti ini. Nah, nanti di sini ada penggunaan template-nya kurang lebih seperti ini. Nah, karena ini kan tipe datanya beda, ada integer, ada double, sama char ya. Nah, makanya kita menggunakan template di sini gitu. Terus untuk void batas party ini adalah pendeklarasian fungsi batas party untuk konfirmasi pembuatan party gitu ya. Jadi nanti selebih kita sudah menginputkan anggota gitu ya. Nah, nanti ada pesan gini, untuk membuat party ini dikenakan sebesar 2000 gold gitu ya. Nanti ada ada block exception handling gitu. Misalnya ada block try gitu. Misalkan saya ada statement gini, if u kurang lebih dari 2000 gitu. Kalau misalnya kurang dari 2000, maka nanti dia bakal ada error gitu ya. Kalau misalnya dia atas 2000 itu nggak ada error sama sekali gitu, mungkin seperti itu. Nah, kalau misalnya nggak ada error, jadi pembuatan party sukses, jadi party Anda telah terdaftar guild. Nah, terima kasih gitu. Jika kalau kurang dari 2000, maka nanti dia akan melempar si variabel u ini, blok lempar jika ditemukan error. Berarti kan error ya, kurang dari 2000 ya. Maka blok catch inilah yang akan untuk solusinya. Jadi nanti di catch nanti kalau misalnya kurang dari 2000, maka ini yang muncul, pembuatan party tidak berhasil dan tidak terdaftar di guild. Nah, buat yang ada masukan sebesar ya yang dimasukkan dari user tersebut. Nah, terus nanti ada integer mainnya, itu program utamanya, ada hero H1, fstream data, terus nanti di sini ada pembuatan fstreamnya, itu data open dengan name saya dengan data party gitu ya. Terus nanti di sini ada program process modul 5. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, di sini ada memanggil fungsi H1 gitu. Objeknya memanggil fungsi, terus nanti ada menulis data, terus nanti ada mengambil datanya, kita pakai datasig ya. Terus nanti di sini membaca datanya gitu.
membaca datanya kurang lebih seperti ini gitu. Nah, terus nanti ada memanggil fungsi data close, checkout, dan return. Nah, daripada kita sudah membahas source code-nya, kita langsung saja menjalankan programnya gitu. Oke. Nah, di sini kita sudah menjalankan programnya, itu program tes modul 5. Oke, langsung saja nama ini dengan nama saya, yaitu selamat datang di Ethiopia Good. Tekan enter untuk mulai. Nah, kita mulai. Nah, tuliskan nama party. Misalkan kita mau party Dragonesia gitu ya. Nah, terus nanti kita masukkan si Ucok gitu, Ucok. Terus yang kedua Baba, yang ketiga Meru, yang keempat Lina gitu ya. Nah, nanti apakah ada blok lagi, tuliskan party baru lagi? Kalau misalnya ya, kita tinggal aja gitu, tuliskan party baru lagi. Nah, misalkan Ingresia gitu ya, Ingresia namanya Lona gitu, Lona, Luna, terus Sopo gitu, Sopo, terus ininya Dodi gitu. Nah, kalau sudah nanti gini, apakah tuliskan party baru lagi? Misalkan kita sudah cukup ya, yaudah kita tidak aja, tidak gitu. Nah, nanti dia akan mengoutputkan party yang sudah kita output ya, party ke-1, party kedua. Nah, di sini nanti ada gold party Anda adalah 1000, bonus party XP adalah 6,5, dan klasifikasi petualang adalah C. Nah, di sini adalah integer, di sini adalah double, di sini adalah char ya. Makanya kita bisa menampilkan ini karena ada template tadi itu. Nih, si template ini. Si template ini kan. Nah, si template ini. Jadinya kita bisa ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, lanjut. Nah, di sini ada lagi pembuatan party akan dikenakan 2000 gold. Silahkan masukkan gold. Nah, silahkan masuk gold itu berarti kan kita sudah menggunakan exception ya. Berarti gini, kalau misalkan kita memasukkan 2000 ya. Nah, pembuatan party sukses, party Anda terdaftar di guild, berarti ini trennya bisa gitu. Tapi nanti beda cerita kalau misalnya dia kurang dari 2000, maka nanti yang tampil itu bukan si ini, malah si ini yang pembuatan party tidak berhasil, tidak terdaftar di guild. Oke, kurang lebih seperti itu untuk program yang saya buat seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Oke. Mungkin itu saja dari simulasi program yang bisa saya sampaikan di proses modul 5. Saya akan kembali ke full screen lagi ya mungkin ya. Nah, mungkin sebelum saya ke full screen, mungkin saya akan menjelaskan gimana sih cara flowchartnya bekerja itu gimana gitu ya. Nah, di sini saya sudah buat flowchartnya. Jadi gini. Jadi udah mulai. Nah, template itu ada 1000 integer, 6,5 double, dan C char gitu. Terus nanti ada fs streamnya, terus nanti ada class hero ada exception juga, ada integer U sama J gitu. Nah, nanti ada tampilkan informasi pembuatan dan selamat datang di program pembuatan party gitu. Terus nanti dia ini tekan enter untuk memulai, berarti kan check in ignore ya tadi, langsung enter aja ya. Nah, terus untuk tuliskan nama party kita membutuhkan fungsi get party gitu ya. Terus nanti tuliskan nama member party yang ingin dimasukkan. Jadi nanti berapa sampai 4 kali gitu kan, tadi sampai 4 kali ya. Nah, terus nanti gini, apakah ingin mendapatkan party lagi? Kalau misalnya ya, nanti akan berulang. Kalau misalnya tidak, nanti data akan disimpan di sini. Nah, nanti data masukan yang tadi kita ini akan diproses sama template data juga. Nah, terus kalau sudah nanti ada tampilkan data masukan gitu. Kalau sudah diambilkan data masukan, nanti tampilkan pernyataan pembuatan party yang tadi 2000 gold itu. Nah, masukkan gold kan tadi, integer U. Nah, ini karena kita pakai if ya, catch sama try itu pakai if untuk mengontrolin error. Jadi gini, misalkan if gold U-nya lebih dari 2000 ya, berarti tampilkan pembuatan party Anda telah terdaftar gitu ya. Tapi kalau misalnya kurang dari 2000, maka tidak gitu. Nah, tampilkan gold yang Anda masukkan salah, party Anda tidak terdaftar. Nah, walaupun itu program selesai. Kurang lebih seperti ini untuk flowchartnya ya. Apabila ingin dijelaskan lagi, mungkin apabila kurang jelas dari penjelasan saya, mungkin saya di PowerPoint ini nanti saya berikan drive-nya ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya dan penutupnya gini. Oke, jadi kesimpulannya yang bisa saya ambil yaitu template adalah fungsi spesial di mana kita sebagai programmer itu bisa memakai fungsi dengan tipe data yang berbeda-beda tanpa harus membuat satu fungsi lagi gitu. Sedangkan untuk exception sendiri adalah suatu error pada program dijalankan di mana butuh exception handling solusi untuk error tersebut seperti try block, throw block, dan catch block. Nah, kurang lebih seperti itu kesimpulannya. Jadi untuk kesimpulannya kayak gitu. Nah, saya punya quote, jadi seseorang tidak akan berjuang sekeras itu jika dia tidak menyukainya.
Oke, mungkin kurang lebih seperti itu untuk code yang saya berikan ya. Jadi saya akan tampil ke ini ya, full screen dulu. Oke, mungkin saya sudah kembali ke full screen ya. Karena mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan pada program saya yang telah saya buat. Eh, saya membuat video ini dengan guna untuk post test ya, post test praktikum pemrograman lanjut modul 5 itu tentang template dan exception. Mungkin apabila ada salah kata atau kata yang kurang berkenan di para penonton, mungkin saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Selebihnya kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapannya bisa dapat pembelajaran yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton hingga habis.